Ya, penyelesaiannya pilihan yang jelas untuk f pada x adalah f pada x sama dengan 1 per x pangkat 3/2. Fungsi ini positif, kontinu, dan tak menaik pada interval tertutup tak hingga, 1, Galat memenuhi E20 sampai dengan sigma K sama dengan 20 tambah 1 sampai dengan tak hingga 1 per K pangkat 3/2 lebih kecil dari integral batas atas tak hingga batas bawah 20 1 per X pangkat 3/2 dx sama dengan limit A mendekati tak hingga negatif 2X pangkat negatif setengah batas atas A, batas bawah 20 sama dengan 2 per akar 20 ekuivalen dengan 0,44721. Bahkan dengan 20 suku, Galat masih agak besar. Contoh 6. Seberapa besar seharusnya N agar jumlah parsial Sn mengaproksimasi jumlah deret dalam contoh 5 dengan Galat tidak lebih besar daripada 0,005. Penyelesaiannya, Galat memenuhi En sama dengan sigma K sama dengan N tambah 1 sampai tak hingga 1 per K pangkat 3/2 lebih kecil dari integral batas atas tak hingga batas bawah N 1 per X pangkat 3/2 dx sama dengan limit A mendekati tak hingga negatif 2X pangkat negatif setengah batas atas A batas bawah N sama dengan 2 per akar N. Jadi, untuk memastikan bahwa Galat lebih kecil daripada 0,005, kita perlu mempunyai 2 per akar N lebih kecil dari 0,005, di mana akar N lebih besar dari 2 per 0,005, kemudian nilai N lebih besar dari 2 per 0,005 pangkat 2, yaitu 400 pangkat 2, hasilnya adalah 160.000. Selanjutnya kita masuk ke subbab berikutnya pada pertemuan kedua ini, yaitu deret positif uji-uji lainnya. Kita telah menganalisis secara tuntas konvergensi dan divergensi dua deret, yaitu deret geometrik dan deret P. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga R pangkat N konvergen jika R lebih besar dari negatif 1 dan R lebih kecil dari positif 1. Divergen dalam hal lainnya. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per N pangkat P konvergen jika P lebih besar dari 1, divergen dalam hal lainnya. Dalam deret geometrik, kita telah menemukan kemana deret konvergen, asalkan deret itu konvergen. Dalam deret P, kita tidak menemukan. Deret-deret ini menyediakan suatu standar atau model sebagai dasar untuk mengukur deret lain. Ingat, dalam hati bahwa kita masih tetap meninjau deret yang sukunya positif atau setidaknya tak negatif. Membandingkan satu deret dengan deret lainnya. Sebuah deret yang suku-sukunya lebih kecil daripada suku-suku yang berpadanan dari suatu deret konvergen seharusnya konvergen. Sebuah deret yang suku-sukunya lebih besar daripada suku-suku yang berpadanan dari suatu deret divergen seharusnya divergen. Apa yang seharusnya benar adalah benar. Teorema A. Uji banding biasa. Andaikan AN lebih besar sama dengan 0 dan AN lebih kecil sama dengan BN. Untuk N lebih besar sama dengan N. I. Jika sigma BN konvergen, maka demikian juga sigma AN. I2. Jika sigma AN divergen, maka demikian juga sigma BN. Nah, ini adalah pembuktiannya. Kita andaikan bahwa N sama dengan 1. Kasus N lebih besar dari 1 hanya lebih sukar sedikit. Untuk membuktikan I1, misalkan Sn sama dengan A1 tambah sampai dengan AN, dan perhatikan bahwa Sn adalah barisan yang tak menurun. Jika sigma Bn konvergen, misalnya dengan jumlah B, maka Sn lebih kecil sama dengan B1 tambah B1 sampai dengan tambah Bn lebih kecil sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Bn sama dengan B. Menurut uji jumlah terbatas atau teorema 11.3a, maka sigma AN konvergen. Sifat kedua menyusul dari sifat 1. Sebab jika sigma Bn konvergen, maka sigma AN harus konvergen. Kita lihat contoh 1.
Apakah sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga N per 5N pangkat 2 kurangi 4 lebih besar dari N per 5N pangkat 2 sama dengan 1 per 5 kali 1 per N. Nah, di sini penyelesaiannya terkaan yang baik adalah bahwa deret ini divergen. Sebab suku ke N berperilaku seperti 1 per 5N untuk N besar. Faktanya, N per 5N pangkat 2 kurangi 4 lebih besar dari N per 5N pangkat 2, sama dengan 1 per 5 kali 1 per N. Kita tahu bahwa sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga 1 per 5 kali 1 per N divergen, oleh karena ia adalah 1/5 dari deret harmonik, yaitu teorema 9.2c. Jadi menurut uji banding biasa, deret tersebut juga divergen. Nah, contoh 2. Apakah sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga N per 2 pangkat N kali N tambah 1 konvergen atau divergen? Nah, penyelesaiannya, terkaan yang baik adalah deret ini konvergen. Oleh karena untuk N besar, suku ke N berperilaku seperti 1 per 2 pangkat 2. Untuk mendukung terkaan kita perhatikan bahwa N per 2 pangkat N kali N tambah 1 sama dengan setengah pangkat N kali N per N tambah 1 lebih kecil dari 1 per 2 pangkat N. Oleh karena sigma 1 per 2 pangkat N konvergen, atau deret adalah deret geometrik dengan R sama dengan 1 per 2. Kita simpulkan bahwa deret tersebut juga konvergen. Jika terdapat masalah dalam menerapkan uji banding biasa, masalahnya berupa mencari secara eksak deret yang dikenal yang tepat sebagai pembanding deret yang akan diuji. Andaikan kita ingin menentukan konvergensi atau divergensi dari deret, sigma N sama dengan 3 sampai ta hingga 1 per N kurangi 2 pangkat 2 sama dengan sigma dari N sama dengan 3 sampai ta hingga 1 per, nah ini hasil pengkuadratan ya, yaitu N pangkat 2 kurangi 4N tambah 4. Kita menduga deret ini konvergen, sehingga kecenderungan kita adalah membandingkan 1 per N kurang 2 pangkat 2 dengan 1 per N pangkat 2. Tetapi sayangnya bahwa 1 per N kurangi 2 pangkat 2 itu lebih besar dari 1 per N pangkat 2, yang tidak memberikan hasil uji sama sekali atau pertidaksamaan berjalan pada arah yang salah untuk apa yang kita inginkan. Setelah beberapa kali mencoba-coba, kita menemukan bahwa 1 per N kurangi 2 pangkat 2 itu lebih kecil sama dengan 9 per N pangkat 2 untuk N-nya lebih besar sama dengan 3. Oleh karena sigma 9 per N pangkat 2 itu konvergen, maka sigma 1 per N kurangi 2 pangkat 2 juga konvergen. Nah, di sini ada pertanyaan, dapatkah kita menghindari pemutarbalikan ini dengan pertidaksamaan? Intuisi kita memberitahu bahwa sigma AN dan sigma BN bersama-sama konvergen atau divergen, asal saja AN dan BN kira-kira berukuran sama untuk N besar atau ambil suatu kelipatan konstanta. Inilah isi mendasar teorema kita berikutnya. Teorema B, uji banding limit. Andaikan AN lebih besar sama dengan 0, BN lebih besar sama dengan 0, dan limit N mendekati ta hingga AN per BN sama dengan L. Jika L lebih besar dari 0 dan L lebih kecil dari ta hingga, maka sigma AN dan sigma BN bersama-sama konvergen atau divergen. Jika L sama dengan 0 dan sigma BN konvergen, maka sigma AN konvergen. Nah, di sini buktinya kita mulai dengan mengambil nilai epsilonnya, yaitu L per 2. Dalam definisi limit suatu barisan pada subbab 9.1 terdapat suatu bilangan N sedemikian rupa sehingga untuk N lebih besar sama dengan N besar itu menjadi nilai mutlak AN per BN kurangi L lebih kecil dari L per 2, yakni negatif L per 2 lebih kecil dari AN per BN kurangi L lebih kecil dari L per 2. Pertidaksamaan ini ekuivalen dengan menambahkan L pada seluruh ruas terhadap. Nah, ini L per 2 lebih kecil dari AN per BN lebih kecil dari 3L per 2. Jadi untuk N lebih besar sama dengan N besar, BN lebih kecil dari 2 per L AN, dan AN lebih kecil dari 3L per 2 BN.
Dua pertidaksamaan ini bersama dengan uji banding biasa memperlihatkan bahwa sigma AN dan sigma BN konvergen atau divergen secara bersamaan. Nah, itu dibiarkan untuk bukti pernyataan terakhir dari teorema ini untuk membaca. Kita lihat contoh 3. Tentukan konvergensi atau divergensi masing-masing deret berikut. Nah, kita lihat yang A, sigma N sama dengan 1 sampai hingga 3N kurangi 2 per N pangkat 3 kurangi 2N kuadrat tambah 11. Yang B, sigma N sama dengan 1 sampai hingga 1 per akar N kuadrat tambah 19N. Kita terapkan uji banding limit, tetapi kita masih tetap harus menentukan terhadap apa suku ke N dibandingkan. Kita lihat seperti apa rupa suku ke N untuk N besar dengan cara melihat suku-suku derajat tertinggi di pembilang dan penyebut. Dalam kasus yang pertama, suku ke N adalah seperti 3 per N kuadrat. Dalam kasus yang kedua, dia seperti 1 per N. Nah, kita lihat limit yang A ya, limit N mendekati hingga AN per BN. Sama dengan limit N mendekati hingga 3N kurangi 2 dibagi N pangkat 3 kurangi 2N pangkat 2 tambah 11 dibagi 3 per N kuadrat. Hasilnya sama dengan limit N mendekati hingga 3N pangkat 3 kurangi 2N kuadrat per 3N pangkat 3 kurangi 6N kuadrat tambah 33. Hasilnya adalah 1. Kemudian yang B, limit N mendekati hingga AN per BN. Sama dengan limit N mendekati hingga 1 per akar N kuadrat tambah 19N per 1 per N. Sama dengan limit N mendekati hingga akar N kuadrat per N kuadrat tambah 19N sama dengan 1. Karena sigma 3 per N kuadrat konvergen dan sigma 1 per N divergen, kita simpulkan bahwa deret dalam A konvergen dan deret dalam B divergen. Kita lihat contoh 4. Apakah sigma N sama dengan 1 sampai hingga ln N per N kuadrat konvergen atau divergen? Nah, kita lihat di sini penyelesaiannya. Dengan deret apa kita akan membandingkan ln N per N kuadrat? Kita coba 1 per N kuadrat. Kita peroleh limit N mendekati hingga AN per BN itu sama dengan limit N mendekati hingga ln N per N kuadrat dibagi 1 per N kuadrat. Hasilnya sama dengan limit N mendekati hingga ln N, yaitu hingga. Uji gagal karena syaratnya tidak dipenuhi. Sebaliknya, jika kita gunakan 1 per N, kita peroleh limit N mendekati hingga AN per BN sama dengan limit N mendekati hingga ln N per N kuadrat dibagi 1 per N. Hasilnya adalah limit N mendekati hingga ln N per N, yaitu 0. Lagi-lagi uji gagal. Mungkin sesuatu di antara 1 per N kuadrat tambah 1 dan 1 per N akan berhasil. Misalkan 1 per N pangkat 3 per 2. Ternyata setelah kita masukkan, hasilnya menjadi 0. Kesamaan yang terakhir menyusul dari aturan L'Hopital. Kita simpulkan dari bagian kedua uji banding limit bahwa sigma ln N per N kuadrat konvergen oleh karena sigma 1 per N pangkat 3 per 2 konvergen menurut uji deret P. Jadi kita lakukan uji beberapa kali sebelum kita memutuskan uji mana yang cocok atau yang bisa memenuhi aturan ya. Membandingkan satu deret dengan deret itu sendiri. Untuk menerapkan uji-uji banding diperlukan pengetahuan yang dalam dan ketekunan. Secara bijaksana kita harus memilih di antara deret-deret yang dikenal untuk mencari satu yang tepat untuk pembanding dengan deret yang hendak diuji. 3. Tidakkah akan manis jika saja kita dapat membandingkan suatu deret dengan deret itu sendiri dan dengan demikian memutuskan konvergensi atau divergensi. Inilah yang akan kita lakukan dalam uji rasio. Nah, teorema C yaitu tentang uji rasio. Misalkan sigma AN sebuah deret yang sukunya positif dan andaikan limit N mendekati hingga AN tambah 1 per AN sama dengan P. Jika I1, jika rho ya maaf ya ini bukan